Demi menunggu Indonesia full squad, Ketua Federasi AFF resmi geser jadwal ke Desember. Netizen, sorry ya, nanti kami gak bakal nurunin skuad Piala Dunia. Belum pernah kalah dari Indonesia. Madam Pang tantang Indonesia membawa skuad terbaik ke Piala AFF. Madam Pang, biar nanti kalau kalah gak ada alasan. Sempat kalahkan Indonesia sebanyak 3 kali. Pelatih Irak Yesus Casas, mereka sudah berubah, peluang terbuka ke Piala Dunia. Menjadi pertandingan paling banyak supporter, AFC langsung apresiasi dan dukung timnas. Presiden AFC, kita doakan mereka lolos ke Piala Dunia. Federasi Sepak Bola AFF akhirnya resmi mengundur jadwal turnamen 2 tahunan Piala AFF. Yang mana jadwal semula adalah 23 November sampai 27 Desember, kini berganti menjadi 9 Desember sampai 5 Januari. Hal itu beralasan karena banyak pemain di klub yang masih bermain di periode November di turnamen AFC. Itu juga dikhawatirkan bahwa beberapa dari klub enggan melepas pemain mereka ke Piala AFF. Selain itu, alasan lain dari AFF adalah menunggu beberapa tim yang belum full squad, termasuk Indonesia yang masih menjalani babak kualifikasi Piala Dunia round 3 pada tanggal 14 dan 19 November mendatang. AFF sendiri mengatakan, kalau ini adalah keputusan yang sudah disepakati bersama, dan dampaknya juga harus bisa dirasakan bersama. Namun asumsi liar memang muncul, ketika AFF nampaknya berharap kalau Indonesia akan menurunkan skuad Piala Dunia di turnamen itu. Para netizen pun berkata, itu sangat mustahil. Karena skuad Piala Dunia levelnya sudah berbeda, dan sesuai dengan instruksi Ketua Umum PSSI beberapa waktu lalu, bahwa skuad yang diturunkan adalah skuad muda, dan itu mengacu kepada skuad juara SEA Games tahun 2023 lalu. Bro ini berharap kalau Indonesia akan menurunkan skuad terbaik Piala Dunia. Sorry kami akan nurunin pemain lokal aja untuk Piala Ciki ini, tulis akun Rahmat Latif. Ini kayaknya Federasi AFF berharap banget kalau King Indo bakal nurunin skuad Pildun. Mimpi kali ye. Entar kalau pemain pada cedera kita juga yang repot, padahal ini turnamen biasa-biasa aja. Hanya Bung Toel aja yang ingin King Indo harus dapat trofi, tulis akun Jalalia. Kayaknya kami bakal turunin squad U17 deh. Nanti bayar sparing sama Tim Gwyn. Kalau Vietnam masih kalah, gak tahu lagi dah gua, tulis akun Bohlam 62827. Belum pernah kalah dari Indonesia. Madam Pang tantang Indonesia membawa skuad terbaik ke Piala AFF. Madam Pang, biar nanti kalah gak ada alasan. Madam Pang nampaknya sangat serius menatap Piala AFF yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Tidak main-main, bahkan liga mereka infonya akan diliburkan selama turnamen itu berlangsung. Pemanggilan pemain ke skuad juga harus yang terbaik, sehingga dia tidak ingin mengalami malu luar biasa di turnamen itu nanti. Apalagi dia tahu, kalau level permainan timnas Indonesia saat ini sudah berkembang pesat, hal itu yang membuatnya merasa kalau turnamen ini menjadi sangat bergengsi. Dirinya menjabarkan, kalau timnya belum pernah terkalahkan saat bertemu dengan Indonesia di Piala AFF Senior. Total ada 40 kali pertemuan Indonesia versus Thailand. Thailand berhasil menang 25 kali dan sisanya seri 15 kali. Kemenangan terakhir Indonesia melawan Thailand adalah di Piala AFF 2016 lalu. Saat itu Indonesia menang 2-1 di leg pertama, namun kalah 2-0 di leg kedua. Hal itu membuat Madam Pang semakin sumringah kalau Indonesia selalu kesulitan saat bertemu dengan timnya. Dirinya mengaku, kalau Indonesia harus membawa tim terbaik nanti ke Piala AFF, agar kalau misalnya kalah Indonesia tidak mencari alasan. Tentu kalian tahu bagaimana kami sangat superior dari mereka. Sepak bola mereka sedang berkembang, karena sekarang mereka berada di round 3. Tapi kami punya turnamen pada akhir tahun ini, dan saya harap mereka membawa skuad terbaik, ucap Madam Pang. Kami akan membawa pemain terbaik dari liga maupun yang bermain di luar Thailand. Liga kemungkinan akan libur demi memaksimalkan pemain. Saya ingin pertandingan itu kompetitif, agar kalau kalah nanti tidak ada yang cari alasan, tutupnya. Sempat kalahkan Indonesia sebanyak 3 kali. Pelatih Irak Yesus Casas, mereka sudah berubah, peluang terbuka ke Piala Dunia. Jesus Kasapelati Iraq baru saja melantarkan pujian kepada timnas Indonesia di 2 lawatan laga awal ini. Kendati sempat mengalahkan Indonesia di 3 pertemuan, menang 5-1 di Basra, lalu menang 3-2 di Piala Asia, yang terakhir mereka menang 0-2 di GBK. Namun dirinya mengaku, melihat performa timnas di 2 laga awal, dia sangat terkejut. Jika saja harus segrup lagi dengan Indonesia kemarin,
dia tidak yakin akan bisa mengalahkan Indonesia lagi. Karena beberapa penambahan pemain sekarang menurutnya sangat signifikan mengubah permainan timnas Indonesia. Apalagi Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Jeddah, dan menahan Australia di GBK, dia semakin yakin kalau peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Bahkan kami sedikit kaget dengan performa mereka. Itu adalah tim yang berbeda dengan beberapa bulan lalu. Jika kami kembali berada di grup yang sama saat itu, saya pikir tidak mudah mengalahkan mereka, ucap Yesus Casas. Ya, mereka mencuri 2 poin di pertandingan yang berat. Itu kerja yang sangat bagus. Peluang mereka berada di putaran final sangat terbuka lebar. Itu adalah hal yang nampaknya membuat mereka sangat antusias, tutup Yesus Casas. Menjadi pertandingan paling banyak supporter, AFC langsung apresiasi dan dukung timnas. Presiden AFC, kita doakan mereka lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia lagi-lagi mencatat rekor luar biasa di match antara Indonesia versus Australia kemarin. Indonesia dikabarkan menjadi tim dengan kehadiran supporter terbanyak sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia round 3 berlangsung sampai laga kedua. Total 70.059 orang yang membanjiri Stadion Gelora Bung Karno saat itu. Hal itu juga menempatkan timnas Indonesia di peringkat atas dengan supporter terbanyak. Kemudian disusul oleh laga Irak versus Oman di Basra, yang mana kehadiran penonton 63 ribuan. Lalu ada laga Korea Selatan versus Palestina 59.000 penonton, dan Jepang versus Cina 52.000 penonton. Hal itu membuat AFC sebagai otoritas sepak bola di Asia merasa bangga atas pencapaian yang sudah didapat oleh timnas Indonesia saat ini. Meski berstatus sebagai tim debutan, namun Indonesia mereka pikir sangat patut diapresiasi. Bahkan AFC sendiri mengatakan, kalau harapan mereka melihat Indonesia berada di Piala Dunia 2026 nanti, hal itu langsung disampaikan oleh Presiden AFC yaitu Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Mereka sangat gila dengan sepak bola. Itu adalah jumlah penonton terbanyak saat ini. Mereka layak mendapatkan apresiasi besar, dan tentu kami berharap mereka berada di putaran final, ucap Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Saya tahu mereka punya supporter yang sangat loyal dan ada di mana-mana. Ini adalah momentum besar bagi mereka berada di level yang lebih tinggi, tutupnya.